Sungai bukan sekedar aliran air. Ia adalah nadi kehidupan. Tapi, apa jadinya jika nadi itu mulai rusak? Di Kecamatan Bayah, Lebak, Banten, sekelompok orang memilih untuk tidak tinggal diam. Mereka memulai gerakan cinta sungai, merevitalisasi Sungai Cimadur. Ini cerita mereka. Perjalanan ini dimulai dengan satu pertanyaan sederhana. Kenapa harus sungai? Dan kenapa harus sekarang? Ya, banyaknya lahan-lahan kritis yang memang sekarang banyaknya tambang-tambang ilegal, salah satunya yang itu merusak lingkungan, juga keadaan-keadaan sekarang yang memang pohon itu sudah mulai banyak ditebang. Jadi alasan Patiro Banten ya sebagai NGO bahwa kita tuh mulai untuk ikut berkontribusi. Banyak sekali warga yang tinggal di pemukiman yang berada di pinggir sungai itu banyak yang mengeluhkan terjadi erosi. Beberapa kali juga di daerah sini itu banjir, dan banjirnya itu sampai ke permukiman warga. Ada warga yang mengeluhkan bahwa sungainya ini mulai tercemar akibat dari aktivitas tambang. Kami berinisiatif lah, apa aksi yang bisa kami lakukan sebagai anak muda untuk setidaknya membuat orang-orang sadar bahwa lingkungan ini penting untuk dijaga. Makanya kami berinisiatif untuk menanam pohon. Jadi selain itu sebagai aksi kampanye kita, itu juga sebagai bentuk rehabilitasi dari sepadan sungai ini. Gerakan ini bukan milik satu pihak. Ada NGO, ada warga. Masing-masing dengan peran yang saling mengisi. Kita mendampingi dari awal mereka mengapply proposal gitu. Saat adanya call proposal untuk pendanaan ini, pendanaan hijau, kita membantu para komunitas yang ada di daerah-daerah, termasuk di sini di daerah Bayah, Desa Bayah Barat. Kita dampingi untuk mereka mengapply proposal dan alhamdulillahnya lolos, sehingga mereka mendapat pendanaan dari BPDLH dan melakukan kegiatan menanam pohon di sekitaran Sungai Cimadur. Diajak oleh Patiro untuk coaching klinik. Jadi sebelum ada pembukaan dari BPDLH, kita diajak untuk coaching klinik, kira-kira program apa yang mau kita ajukan gitu. Nah, kebetulan karena memang saya juga sebagai sekretaris FPRB Desa Bayah Barat, saya bawa nama FPRB Desa Bayah Barat karena itu juga bersinggungan dengan program kami di bidang lingkungan gitu. Yang membuat gerakan ini istimewa adalah siapa yang terlibat. Bukan cuma segelintir orang, tapi seluruh desa. Termasuk mereka yang seringkali luput dari perhatian. Karena Desa Bayah Barat ini juga bagian dari wilayah adat Kasepuhan Bayah, dan kita semua tahu kalau perempuan dan pemuda itu bagian dari kelompok rentan dan yang paling banyak terdampak di krisis iklim misalnya, atau akibat dari pembangunan gitu ya, itu yang paling terdampak. Nah, apalagi ditambah ini merupakan bagian dari masyarakat adat, yaitu perempuan adat dan pemuda adat. Makanya penting untuk melibatkan, karena ketika terjadi bencana, yang paling banyak terdampak itu adalah perempuan dan generasi selanjutnya. Tentu tak semulus yang dibayangkan. Berkolaborasi dengan komunitas adat, menyatukan banyak kepala, punya cerita dan pelajaran tersendiri. Yang mungkin sangat-sangat terasa bagi Patiro Banten sebagai pendamping, sebagai fasilitator. Kami kan bersekretariat itu di Serang Kota. Nah, kegiatan-kegiatan komunitas yang kita dampingi itu rata-rata di daerah-daerah yang cukup jauh dari Serang Kota. Nah, salah satunya sekarang di sini di Desa Bayah Barat, itu di Lebak, Kabupaten Lebak, yang memang menempuh jarak itu sekitar 3-4 jam. Di balik setiap gerakan warga, selalu ada dukungan dari pemimpin setempat. Inilah suara dari Kepala Desa Bayah Barat. Saya sebagai Kepala Desa mengaturkan banyak terima kasih, terutama kepada panitia penyelenggara yang diprakarsai oleh Destana, Desa Tangguh Bencana, untuk penanaman pohon. Itu kalau untuk mengkoordinir keikutsertaan masyarakat dalam hal ini, yang kita gunakan adalah koordinasi dengan unsur pemerintahan desa, dari mulai RT, RW, kelembagaan desa, dan mereka nanti yang menggerakkan masyarakatnya gitu. Alhamdulillah hari ini seperti halnya tadi yang sudah diikuti ya, diketahui bahwa
banyak yang terlibat di sini selain daripada para peserta dari organisasi-organisasi yang hadir ya, yang ikut terlibat di dalamnya. Jujur saja harapan saya ke depan tidak hanya untuk penanaman pohon saja, tapi ada perhatian dari pemerintah dalam hal ini BPBD atau misalkan dari tanggap bencana darurat bencana itu ya, terkait dengan pemasangan bronjong atau TPT di sini supaya masyarakat nanti merasa aman dan nyaman gitu. Kalau tanpa ada TPT di sini atau bronjong di sini, otomatis ini tiap tahun selalu ada banjir yang memang volume debit airnya tinggi sehingga masuk ke pemukiman dan itu sangat membahayakan.